Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ikhwatal Islam, kita melanjutkan kajian kita Fawaidul Fawaid. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, faslun halumma ila dukhul ala Allah wa mujawarati fi daris salam. Ayo kita masuk kepada Allah dan bertetangga dengan Allah di dalam negeri yang selamat, yaitu surga. Bila nasabin wala ta'abin wala ana, dengan tanpa kelelahan, tidak pula kecapean, tidak pula sesuatu yang menyusahkan. Bal min aqrabit turuqi wa ashaliha. Bahkan itu adalah merupakan jalan yang paling mudah dan paling dekat. Wa dzalika annaka fi waqtin baina waqtain wa huwa fil haqiqati umruka. Karena kamu itu berada dalam waktu di antara dua waktu, kata beliau, dan itu adalah hakikat daripada umurmu. Wa huwa waqtukal hadir baina ma madha wa ma yustaqbal. Itu waktumu yang sekarang, antara waktu yang telah berlalu dan waktu yang akan datang. Artinya kata beliau bahwa setiap kita berada di waktu, di antara dua waktu, yaitu waktu yang terdahulu dan waktu yang akan datang. Falladhi madha tuslihuhu bitaubati wan nadm wal istighfar. Waktu yang telah berlalu perbaikilah dengan taubat, dengan penyesalan dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika syai'un la ta'aba 'alaika fih wala nasaba wala mu'anata amalan syaq. Dan itu sebetulnya tidak lelah, tidak capek, dan tidak harus bersusah payah mengamalkan suatu perbuatan yang berat. Tidak, cukup kita taubat, istighfar dengan hati kita. Innama huwa amalul qalb, di mana ia adalah merupakan amalan hati. Ketika hati kita kembali kepada Allah, bertaubat, menyesali semua dosa-dosa kita yang telah berlalu, maka kita telah memperbaiki waktu kita yang telah berlalu. Wa tamtani fi ma tastaqbil min adz-dzunub. Kemudian adapun yang akan datang dengan cara apa? Berusaha mencegah diri dari perbuatan dosa. Wamtina'uka tarkun wa rahah. Karena ketika kamu meninggalkan perbuatan dosa, sebetulnya itu adalah istirahatnya hatimu. Kebahagiaan pula untuk hatimu. Laisa huwa amalan bil jawarih yashukku 'alaika mu'anatuhu. Dan meninggalkan itu bukan perkara yang berat, kata beliau. Yang berat itu kalau melakukan. Kalau meninggalkan itu tidak berat. Hanya sebatas meninggalkan saja, sebetulnya itu tidak berat. Subhanallah, Kita memperbaiki waktu yang telah berlalu dengan cara taubat dan istighfar dan penyesalan. Kita memperbaiki waktu yang akan datang dengan cara mencegah diri kita dan meninggalkan perbuatan maksiat. Dan perbuatan meninggalkan itu lebih mudah daripada melakukan, ya akhul Islam azakumullah. Wa innama huwa azmun wa niyatun jazimatun turihu badanaka wa qalbaka wa sarraka. Namun kamu butuh kepada apa? Niat yang kuat dan tekad yang bulat. Di mana niat yang kuat dan tekad dan bulat itu membuat badanmu insya Allah istirahat dan hatimu pun akan gembira. Tapi ketika hati kita tidak ada niat yang kuat untuk meninggalkan maksiat, bahkan berangan-angan ingin berbuat maksiat, maka hal seperti itu hanya akan melelahkan badan kita, ya akhul Islam, menyakiti badan kita. Fama madha tuslihuhu bit taubah wa ma yastaqbil tuslihu bil imtina'i wal azmi wan niyah. Berarti waktu yang telah berlalu, kamu perbaiki dengan taubat kepada Allah. Dan waktu yang akan datang, kamu perbaiki, kata beliau, dengan cara menjauhi maksiat dan disertai dengan tekad yang bulat untuk berbuat kebaikan di masa depan. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Kata beliau, walaysa lil jawarihi fi hadaini nasabun wala ta'ab. Maka dalam dua perkara tadi, ketika yang berlalu kita perbaiki dengan taubat, dan yang akan datang dengan cara
keinginan kuat untuk meninggalkan maksiat, itu tidaklah membuat badan kita berat. Tidaklah membuat badan kita ini kecapean. Tidak. Walakin nasya'na fi umrik. Namun yang menjadi permasalahan adalah pada umurmu. Wa huwa waqtuka alladhi bainal waqtain. Yaitu waktumu yang sedang berjalan ini. Di antara dua waktu antara yang telah berlalu atau yang akan datang. Fa in adha'tahu adha'ta sa'adataka wa najataka. Bila kamu menyia-nyiakan waktumu yang sedang berjalan ini, maka kamu telah menyia-nyiakan kebahagiaanmu, bahkan menyia-nyiakan keselamatanmu. Wa in hafidhahu ma'a islahil waqtain alladaini qablahu wa ba'dahu bima dzukir najaut wa fuzta birrahati wal ladzati wan na'im. Tapi jika kamu betul-betul menjaga waktumu, ya, di antara dua waktu tadi, kamu akan selamat, kamu akan sukses, kamu akan merasakan kelezatan dan kegembiraan serta kebahagiaan. Ya, berarti akal Islam, waktu yang telah berlalu kita perbaiki dengan taubat. Waktu yang akan datang kita perbaiki dengan niat yang kuat. Namun yang jadi permasalahan adalah waktu yang sekarang ini. Yang sedang berjalan ini untuk apa kita gunakan? Bila kita menjaganya dengan baik, ya, untuk hal-hal bermanfaat, untuk hal-hal yang sifatnya ya memberikan faedah untuk hati kita, kehidupan hati kita, maka kita akan selamat, akhi. Tapi bila tidak, maka kita akan binasa. Wa hifdhuhu asyaqqu min islahi ma qablahu wa ma ba'dahu. Kata beliau, menjaga waktu yang sekarang ini lebih sulit dibandingkan dengan memperbaiki waktu yang telah berlalu atau waktu yang akan datang. Fa inna hifdhahu an tulzima nafsaka bima huwa aula biha wa anfa'u laha wa a'zamu tahsilan li sa'adatiha. Kenapa? Karena menjaga waktu sekarang itu caranya bagaimana? Itu berarti memaksakan diri kamu. Harus kamu memaksakan diri kamu untuk meraih sesuatu yang lebih bermanfaat untuk jiwa kamu. Dan lebih besar ya kebahagiaan yang bisa dihasilkan darinya. Dan ini bukan perkara yang mudah, akhi. Karena waktu yang sedang berjalan ini, berapa banyak orang menghabiskan untuk hal-hal yang sia-sia. Berapa banyak orang yang menghabiskan untuk perbuatan maksiat. Berapa banyak orang yang menghabiskan waktu yang sedang berjalan itu, ya ternyata untuk kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza tafawatan nasu a'dhama tafawut. Dalam perkara inilah manusia bertingkat-tingkat, ya, berbeda-beda. Fahiya wallah ayyamukal khaliyah allati tajma'u fiha zad li ma'adika imma ilal jannati wa imma ilan nar. Dan ia demi Allah adalah hari-harimu yang telah berlalu dan akan berlalu, yang akan mengumpulkan pada dirimu perbekalan-perbekalan untuk kehidupan akhiratmu. Apakah kamu akan berjalan ke surga atau kamu akan ke dalam api neraka, kata beliau. Ya, iya, waktu. Waktu itu yang sangat penting, akhwat Islam azakumullah. Ya, karena waktu-waktu itulah yang akan menentukan persiapkan dan perbekalan kita menuju kehidupan akhirat. Fa in ittakhadta ilaiha sabilan ila rabbik balagta as-sa'adata al-'udma wal fawz al-akbar fi hadhihi al-muddati al-yasirah allati la nisbata laha ila al-abad. Jika kamu gunakan waktu kamu itu sebaik-baiknya untuk beramal saleh, ya dalam rangka ya perjalanan menuju Allah Rabb kita, maka kamu akan sampai kepada kebahagiaan yang paling agung, kesuksesan yang paling besar dalam waktu yang singkat ini, yang tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang sangat panjang dan selama-lamanya. Ikhwatul Islam azakumullah, detik demi detik, menit demi menit, kalau ternyata berlalu tanpa pahala, sungguh sangat merugi. Tapi ketika detik-detik kita gunakan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, atau kita membaca Al-Quran, atau kita membaca ilmu, atau kita membantu orang lain, atau kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita mencari nafkah atau yang lainnya yang sifatnya itu pahala dan ibadah, maka subhanallah ya akhi, hal seperti ini yang akan memberikan kebahagiaan nanti pada hari kiamat. Adapun waktu habis untuk perkara yang tidak ada manfaatnya atau perbuatan maksiat, innalillah. Akhal Islam azakumullah. Oleh karena itulah Allah mengatakan,
Fa idza faragta fansab. Apabila kamu telah selesai dari sholat, maka berdirilah untuk berzikir. Maksudnya, kalau kamu selesai dari satu ibadah, bersegeralah menuju ibadah yang lainnya. Seorang mukmin, ia berusaha hidupnya itu tak lepas dari ibadah menuju ibadah. Ya, setelah ia sholat, ia berzikir. Setelah ia berzikir, ia pergi mencari nafkah. Setelah itu atau yang ibadah-ibadah yang lainnya. Akhal Islam azakumullah. Wa in atharta syahawati warrahati wallahwa walla'ab. Tapi kalau kamu lebih mendahulukan syahwat, ya, kemudian berleha-leha, bersenda gurau untuk hal yang tidak ada manfaatnya, in qadat anka bisur'ah, waktu akan pergi dengan cepat. Wa aqabatkal alam al-azim ad-daim, setelah itu kamu akan mendapatkan kepedihan yang besar dan selama-lamanya. Alladzi muqasatu wa mu'anatu asyaqu wa as'ab wa adwa min mu'anati sabr an maharimillah. Di mana panasnya api neraka lebih berat daripada sabarnya kita untuk menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasabri ala ta'atihi wa mukhalafatil hawa li ajlih. Karena memang ya akhi, untuk menaati Allah, untuk menyelisihi hawa nafsu itu butuh kesabaran. Tapi kesabaran di saat kita menaati Allah, sabar untuk meninggalkan maksiat Allah, itu lebih ringan dibandingkan kesabaran kita dalam api neraka. Na'udzubillah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita mohon kepada Allah tentunya agar Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk menggunakan waktu-waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang memberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fasal. Al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah. Kelezatan itu sebetulnya mengikuti cinta. Seseorang merasakan lezat ketika ia cinta kepada suatu perkara itu. Tapi kalau kita tidak mencintainya, kita tidak akan merasakan lezat padanya. Taqwa biquwwatiha wa tad'ufu bi dha'fiha. Di mana kelezatan semakin kuat ketika cinta kuat, dan kelezatan pun semakin lemah ketika cinta itu lemah. Fakullama kanatir raghbatu fil mahbub wasyauqu ilaihi aqwa, kanatil ladzatu bil wusuli ilaihi atam. Ketika keinginan terhadap yang kita cintai tersebut serta kerinduan yang begitu berat terhadap yang kita cintai tersebut semakin kuat, maka kelezatan yang dirasakan pun juga ketika bisa meraihnya itu lebih sempurna, kata beliau. Wal mahabbatu wasyauqu tabi'atun li ma'rifatihi wal ilmi bih. Sementara cinta kepada sesuatu mengikuti keilmuan dan pengetahuan kita terhadap sesuatu tersebut. Fakullama kana al-ilmu bihi atam, kanat mahabbatu akmal. Semakin ia berilmu tentang sesuatu, semakin cinta kepada sesuatu tersebut semakin sempurna. Fa idza raja'a kamalun na'im fil akhirah wa kamalul ladzah ila al-ilmi wal hubbi. Maka kemudian kesempurnaan itu akan kembali kepada kenikmatan dalam kehidupan akhirat, dan kesempurnaan kelezatan itu kembali kepada ilmu dan cinta. Akhal Islam, orang yang membaca karena adanya cinta terhadap ilmu, dia akan membaca dengan sungguh-sungguh dan merasa lezat dengan ilmu tersebut. Tapi ketika dia tidak cinta dan tidak suka membaca, mungkin pekerjaan membaca itu lebih berat bagi dia daripada memanggul barang-barang yang berat. Makanya kalau kita tidak cinta kepada suatu perbuatan, kita tidak akan mau berbuat kepada hal seperti itu. Tapi ketika rasa cinta tersebut ada di hati dan semakin kuat, maka semakin lezat yang bisa kita rasakan. Namun rasa cinta itu, kata beliau, itu muncul juga karena pengetahuan kita terhadap pentingnya sesuatu tersebut. Ketika kita tahu misalnya bahwa ilmu itu luar biasa, penting sekali, tumbuh rasa cinta untuk menuntut ilmu. Kemudian rasa cinta itu yang membuat dia semakin mengejar ilmu dan ilmu.
Demikian pula amal ibadah ya akhwal Islam, ketika tahu bahwa amal ibadah ini, sholat ini pahalanya besar, ya keuntungannya untuk diri kita itu sangat luar biasa, ya faidah-faidahnya pun juga ya Masya Allah banyak sekali untuk kehidupan kita, maka akan tumbuh rasa cinta. Cinta itulah yang menyebabkan kita merasa lezat dengan perbuatan tersebut, ya. Maka ya akhi azakumullah, ya, kalau kita ingin merasakan cinta terhadap kebaikan, ketahuilah tentang keutamaan kebaikan tersebut. Fahamilah, berilmulah tentangnya. فَكَيْفَ يُؤْثِرْ مَنْ لَهُ عَقْلٌ لَذَّةً ضَعِيفَةً قَصِيرَةً مَشُوبَةً بِالْآلَامِ عَلَى لَذَّةٍ عَظِيمَةٍ دَائِمَةٍ أَبَدَ الْآبَادِ. Orang yang berakal, cobalah berfikir, kata beliau, bagaimana dia hendak mengutamakan kelezatan yang pendek, yang lemah dan sedikit. Sudah gitu kelezatan tersebut disertai dengan kesakitan dan berbagai macam ya halangan. Dia ternyata lebih mendahulukan kelezatan yang pendek tersebut dibandingkan dengan kelezatan yang sangat besar di surga nanti. Bahkan ia abadi, terus menerus dan tak pernah terputus. Ya, maksud beliau, orang yang berakal itu hendaklah berpikir bahwa kelezatan dunia itu sementara. Sudah begitu, kita lezat di dunia sementara ini pun juga tidak sempurna kelezatannya. Lihat saja orang-orang yang bersenang-senang dengan fasilitas dunia, dengan makanan yang enak. Apakah dia kira dengan makanan-makanan yang enak itu malah tidak menimbulkan penyakit? Kebanyakan makanan-makanan enak malah menimbulkan berbagai macam penyakit. Apakah ketika dia menghabiskan waktu dia dengan bersenang-senang, berpoya-poya, hatinya tidak akan merasakan ya kegundahan, keguncangan? Pasti dia akan merasakan kegelisahan. Ya, ketika ia bersenang-senang dengan narkoba atau yang lain, mungkin hilang di saat itu. Tapi setelah itu malah bertambah lagi penyakit hatinya, kegelisahannya, kegundahannya. Dan itu pasti dirasakan oleh orang-orang yang demikian ya akhal Islam azakumullah. Kenikmatan dunia pendek. Kenikmatan dunia lemah. Kenikmatan dunia disertai dengan kesakitan. Orang untuk mendapatkan berbagai macam kenikmatan di dunia, dia harus ya bersakit-sakit. Dia harus banting tulang, dia harus berbagai macam ya perkara dia harus rasakan. Ketika ia telah mendapatkannya, dia pun juga ketakutan untuk kehilangan kenikmatan tersebut. Bahkan mungkin dia stres kalau ternyata kenikmatan atau usahanya sudah mulai ya kolab. Itulah dunia, itulah kesenangan dunia. Maka coba berpikir wahai orang-orang yang berakal, kata beliau. Ya, dunia kelezatannya demikian. Sementara surga kelezatannya luar biasa. Dan untuk meraih surga tidak harus kita bercapek-capek keluar uang. Ya dengan beriman, beramal saleh, ya sholat, zakat, puasa, haji, dan amalan-amalan saleh yang lainnya yang Allah sediakan dalam kehidupan dunia ini. Maka ya akhi azakumullah, orang yang berakal tentu akan lebih mendahulukan kenikmatan yang lebih abadi dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang sebentar di dunia ini. Wa kamalul abdi bihasbi hatainil quwatain. Kesempurnaan seorang hamba itu tergantung pada dua perkara ini. Apa itu? Yang pertama al-ilm, ilmu. Yang kedua al-hubbu, cinta. Wa afdalul ilmi al-ilmu billah. Di mana ilmu yang paling utama adalah berilmu tentang Allah. Wa 'alal hubbi al-hubbu lah. Dan cinta yang paling tinggi adalah mencintai Allah dan cinta karena Allah. Wa akmalul ladzati bihasbihima. Dan kelezatan yang paling sempurna disesuaikan dengan ilmu dan cinta tersebut. Semakin ilmunya dia kepada Allah tinggi, semakin dia akan cinta kepada Allah. Dan semakin cintanya kepada Allah tinggi, semakin ia lezat ketika bermunajat dengan Allah, ketika menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Akhal Islam azakumullah, inilah yang menjadi sebuah pemikiran untuk kita semuanya. Ya, selama ini kita merasakan kelezatan tidak dalam ibadah. Ketika kita sholat, ya, apakah kita merasakan kelezatan dalam sholat kita, atau kita yang kita pikirkan bagaimana cepat selesai? Ya,
Ketika kita berzikir, berucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, hati kita merasa lezat tidak? Iya. Apakah kita merasakan kelezatan ketika kita berzikir kepada Allah? Atau hati kita merasa panas dan kita lebih merasa senang dengan nyanyian-nyanyian? Ya akhi, apabila kita tidak merasakan kelezatan itu, berarti itu menunjukkan betapa kurangnya cinta kita kepada Allah. Dan kurangnya cinta kita kepada Allah menunjukkan betapa sedikitnya ilmu kita terhadap Allah. Maka ya, bila kita ingin merasakan kelezatan ibadah, cintailah Allah. Dan bila kita ingin mencintai Allah, kenalilah siapa Allah. Pelajarilah siapa dia Allah. Lihat bagaimana nama-nama dan sifatnya. Ya, kita perdalam untuk mengenal Allah supaya tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ya ciptaan-ciptaannya di dunia ini yang menunjukkan akan keagungan dan keindahan penciptanya. Akhal Islam, a'azzakumullah. Lalu Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, fasal, kamalun nafsi al-matlubu ma tadammana amrain. Kesempurnaan jiwa yang dicari itu adalah yang mencakup dua unsur, dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, an yasira hay'atan rasikhatan wa sifatan lazimatan laha. Di mana kesempurnaan itu menjadi sesuatu yang kokoh dan menjadi sebuah sifat yang terus-menerus padanya. Atsani an yakuna sifata kamalin fi nafsih. Atau yang kedua, memang itu sudah sempurna ya dengan sendirinya. Fa idza lam yakun kadzalika lam yakun kamalan. Jika tidak demikian, dia tidak akan sempurna. Fala yaliqu biman yas'a fi kamali nafsihi al-munafasatu alaihi walal asfu ala khfautihi wa dhalika laysa illa ma'rifata bari'iha wa fatiriha wa ma'budiha wa ilahiha al-haq. Kata beliau, maka tidak layak bagi orang yang berjalan untuk menyempurnakan dirinya ya untuk saing-saingan dalam perkara seperti itu. Maksudnya kata beliau, ya tidak perlulah ikhwatul Islam ya dalam perkara-perkara seperti itu kita harus iri-irian dan yang lainnya, saling dengki dan yang lainnya. Yang terpenting adalah kita berpikir bagaimana mencapai kemuliaan yang paling tinggi di sisi Allah. Walaupun tentu berlomba-lomba dalam kebaikan itu sangat dianjurkan. Ya, dan kita merasa iri kepada orang yang lebih sempurna, ya, keimanannya pun juga sangat dianjurkan. Akan tetapi ikhwatul Islam azakumullah, ya ketika seseorang lebih memikirkan tentang masalah persaingan tapi tidak pernah ada amalan, tidak ada usaha, itu yang tercela. Dan yang demikian itu kata beliau, untuk sampai kepada kesempurnaan jiwa kita, itu dengan cara mengenal penciptanya, mengenal siapa sesembahannya, ilahnya yang hak. Alladzi la salaha laha wa la na'ima wa la ladzata illa bi ma'rifatihi wa iradatihi wa iradati wajhihi, di mana tidak ada kebaikan dan tidak ada kenikmatan, bahkan tidak ada kelezatan kecuali dengan mengenal Allah dan selalu mengharapkan wajah Allah. Wa sulukit tariqil musilati ilaih. Demikian pula berusaha meniti jalan yang menyampaikan kita kepada Allah wa ila ridhah, dan kepada keridhaan Allah dan kemuliaannya. Ya akhal Islam, siapa saja yang ingin mencari kesempurnaan diri dan jiwa, maka jalannya hanya satu, yaitu jalan Allah. Kita mengenal Allah. Kita berusaha untuk selalu mencari keridhaan Allah. Kita berusaha untuk meniti jalan yang bisa menyampaikan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akhal Islam, a'azakallah, karena kesempurnaan milik Allah. Siapa yang ingin dirinya sempurna, carilah kepada Allah. Makanya lihat para nabi, mereka manusia yang sempurna. Kenapa? Karena taqarrub mereka kepada Allah sempurna. Rasa syukur mereka kepada Allah sempurna. Maka Allah berikan kepada mereka kesempurnaan. Namun ketika manusia itu semakin jauh dari Allah, semakin ia tidak sempurna.
semakin ia banyak berbuat dosa, semakin ia banyak kekurangan-kekurangan pada dirinya. Akhal Islam, azakallah. Kata beliau, wa an ta'tada dzalika. Kemudian biasakan untuk terus meniti jalan menuju Allah. Karena pembiasaan ini yang berat. Ya, membiasakan kebaikan berat. Maka dari itu seseorang yang tidak biasa dengan kebaikan, ia tidak merasa betah dengan kebaikan. Apalagi kalau dia sudah biasa dalam keburukan. Apalagi kalau dia sudah terbiasa dalam maksiat. Sehingga akhirnya maksiat itu menjadi lezat di hati dia. Maka untuk berbuat baik terasa berat dan berat dan berat. Maka kalau kita tidak membiasakan diri dalam perbuatan amalan saleh, kita tidak akan mampu itu ya akhi. فَأَنْ تَعْتَادَ ذَلِكَ وَفَيَصِيرُ لَا هَيْئَةً رَاسِخَةً لَازِمَةً. Kamu harus membiasakannya. Supaya apa? Menjadi kokoh di hatimu. Sebab kalau kita tidak membiasakan, ia akan segera hilang. Ya, kita tidak terbiasa dalam kebaikan. وَمَا عَدَى ذَلِكَ مِنَ الْعُلُومِ وَالْإِرَادَاتِ وَالْأَعْمَالِ فَهِيَ بَيْنَ مَا لَا يَنْفَعُهَا وَلَا يُكَمِّلُهَا وَمَا يَعُودُ بِضَرَرِهَا وَنَقْصِهَا وَأَلَمِهَا. Adapun ilmu-ilmu yang tidak menyampaikan kepada Allah, keinginan-keinginan dan perbuatan yang tidak menyampaikan kepada Allah, maka ilmu-ilmu ataupun keinginan atau perbuatan seperti itu, ya biasanya kata beliau tidak bermanfaat buat jiwanya, tidak pula menyempurnakan dirinya, tidak pula memberikan mudarat atau kekurangan, bahkan seringkali menyakiti hatinya. Wala siyama idza sara hayatan rasikhatan laha. Apalagi kalau dia sudah terbiasa ya dengan ilmu-ilmu atau keinginan atau perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Fa innaha tu'adzab wa tata'allam bihi bihasbi luzumihi laha. Maka ia akan tersiksa dengan perbuatan itu. Ya, ketika seseorang misalnya sudah terbiasa berbuat sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Seperti ya menonton film lah, jangan jauh-jauh. Ya, atau nonton bola. Ketika dia sudah merasa asyik dengan menonton bola, apa yang terjadi? Hatinya merasa tidak tentram. Hatinya itu tersiksa ketika ia tidak bisa nonton tim kesayangannya. Kenapa? Karena dia sudah membiasakan di atas perkara seperti itu. Hatinya sudah cinta. Hatinya sudah, Masya Allah, luar biasa senang sekali. Maka di saat ia tidak mendapatkannya, ia tersiksa dengannya. Iya. Padahal menontonnya kita sepak bola ataupun yang lainnya dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya terkadang ya dalam kehidupan kita, tidak memberi pahala, ya, tidak pula memberikan kebahagiaan, menambahkan iman kita, bahkan tidak pula memasukkan kita ke surga. Tapi ketika kita biasakan dengan mencintai Allah, ya, dengan amalan saleh, kita biasakan dengan berbagai macam ilmu-ilmu yang bermanfaat, membaca Al-Quran dan mentadaburinya, maka pada waktu itu hati kita akan damai. Hati kita pun akan diberikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Ya. Dan ketika kita lepas darinya, hati kita merasa sedih. Kenapa? Karena itu merupakan kelezatan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Coba bandingkan kelezatan orang yang nonton sepak bola dengan orang yang telah merasakan kelezatan ketika membaca Al-Quran. Mana yang lebih lezat? Iya, saya yakin kelezatan membaca Al-Quran lebih lagi. Apalagi kelezatan itu akan membawa dia kepada kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Tapi kelezatan nonton sepak bola ataupun yang sifatnya tidak ada manfaatnya di dunia, paling sebentar saja. Setelah itu selesai. Sedangkan kelezatan membaca Al-Quran atau ibadah kepada Allah akan membuka ibadah-ibadah yang lainnya. Semakin ia merasakan kenikmatan membaca Al-Quran, ia pun juga merasa akan dibukakan oleh Allah pintu zikir, pintu sedekah, pintu berbakti kepada orang tua. Demikian pula berbagai macam kebaikan-kebaikan yang luar biasa
itu memberikan kepada dia kebahagiaan yang luar biasa di dunia dan akhiratnya ya akhul Islam. Wa ammal fadailul munfasilatu anha kal malabisi wal marakibi wal masakini wal jahi wal mal fatilka fil haqiqati awarin u'iratha muddatan. Adapun ya kenikmatan-kenikmatan dunia seperti pakaian, kendaraan, rumah, kedudukan, harta, sebetulnya itu hakikatnya pinjaman ya, yang dipinjamkan kepada dia beberapa waktu di dunia ini. Thumma yarji'u fiha al-mu'ir fatata'allam wa tata'adzab biruju'ihi fiha bihasbi ta'alluqiha biha. Ya, kemudian ia akan diambil kembali oleh pemberinya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya, di saat dia sedang enak-enaknya dengan kenikmatan, tiba-tiba Allah cabut kenikmatan tersebut. Pasti dia akan teradab dan tersiksa. Ya, bahkan sebagian orang ada yang stres. Kenapa? Karena ia terbiasa dalam kenikmatan. Ia terbiasa dengan kesenangan. Tapi ia tidak pernah berzikir kepada Allah. Dia tidak pernah bertakarub kepada Allah. Dia seakan menganggap bahwasanya dunia itu segala-galanya. Tapi rupanya apa yang terjadi, sekonyong-konyong adab menimpa dia, ya, ditimpa tsunami ataupun yang lainnya, hilang semua harta bendanya, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kembali. Ya, apa yang terjadi? Kalau dia tidak beriman kepada Allah atau kurang keimanannya kepada Allah, ia akan stres. Ketika ia tidak beriman kepada takdir Allah, dia akan suudzon kepada Allah. Dia akan berburuk sangka kepada Allah. Maka dia pun menjadi orang yang subhanallah, akhi, hatinya tidak akan pernah ya merasakan kebahagiaan, bahkan ia tersiksa dengan semua itu. Wala siyama idza kanat ya ghayata kamaliha. Apalagi kalau masalah-masalah dunia itu dianggap sebagai sebuah puncak kesempurnaan dirinya. Karena banyak di dunia ini orang menganggap kesempurnaan itu dengan kekayaan, dengan kedudukan, ya. Fa idza sulibatha uhdirat a'zaman naqsi wal alabi wal hasrah. Ketika kenikmatan dunia itu diambil oleh Allah, dicabut oleh Allah, apa yang terjadi? Ya, jiwanya akan betul-betul merasakan kesakitan yang luar biasa. Ya, rasa malu ataupun yang lainnya membayangi dirinya. Ataupun yang lainnya, ya akhul Islam azakumullah. Ikhwatal Islam azakumullah. Lalu beliau berkata, فَلْيَتَدَبَّرْ مَنْ يُرِيدُ سَعَادَةَ نَفْسِهِ وَلَذَّتَهَا هَذِهِ النُّقْتَةِ. Cobalah renungkan dan perhatikan perkara ini. Wahai orang-orang yang mencari kebahagiaan jiwa, wahai orang-orang yang mencari kelezatan diri. فَأَكْثَرُ الْخَلْقِ إِنَّمَا يَسْعَوْنَ فِي حِرْمَانِ نُفُوسِهِمْ وَأَلَمِهَا وَحِسْرَتِهَا وَنَقْصِهَا. Kebanyakan manusia berusaha mencari nikmat, mencari nikmat yang akibat daripada itu, akibatnya dia tidak mendapatkan kenikmatan yang lebih besar, yaitu surga. Bahkan nikmat itu seringkali menyebabkan ia menyesal, menyebabkan ia mendapatkan berbagai macam kesakitan hatinya. Min haitsu yadhunnuna annahum yuriduna sa'adataha wa na'imaha. Sementara ia menyangka bahwa dengan mendapatkan nikmat-nikmat yang besar di dunia tersebut, dia akan bahagia, dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Faladzatuha bihasbi ma hasala laha min tilkal ma'rifati wal mahabbati was suluk. Maka kenalilah ya tentang hakikat daripada kelezatan itu. Maka ketika kita betul-betul mengenal Allah, mencintai Allah, meniti jalan menuju Allah, kelezatan yang sempurna itu akan semakin kita rasakan, ya akhul Islam azakumullah. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa akhi mencari kesempurnaan diri dengan meniti jalan Allah, dengan beramal saleh, dengan senantiasa ia beribadah kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu ingin mengenal Allah, sehingga cinta di hati pun bersemi dan semakin menghunjam di dada. Dan kita pun merasakan kelezatan di saat kita berzikir, di saat kita menaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita buka tanya jawab, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas peluang waktu yang Ustaz sempatkan pada kesempatan pagi hari ini telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat kepada kita semuanya. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, bagi Anda yang ingin memperdalam materi
dan bertanya perihal tema kita di kesempatan pagi hari ini, kami persilahkan, kami berikan waktu yang seluas-luasnya hingga pukul 7 nanti di 0218236543 untuk bisa menghubungi kami via telepon. Kemudian pesan singkat bisa Anda kirimkan di 081317776543 atau nomor kami yang lain di 0819896543. Dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan kepada kami berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Kami angkat telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Ibu siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Mohon maaf televisinya suaranya dikecilkan terlebih dahulu. Ibu cukup mendengarkan melalui telepon saja. Saya Ibu dari Sidikuan. Silakan Bu. Silakan Ibu. Saya mau bertanya, Ustaz. Iya silakan. Tentang itu masalah apa itu LMN dari bagaimana itu hukumnya, Ustaz? Sudah Ibu cukup? Iya Ibu. Ya, terima kasih, Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Kamis pagi Ibu ada kajian khusus masalah fikih yang diasuh oleh Dr. Erwandi. Ya. Beliau orang yang sangat faqih dalam masalah fikih muamalat ini ya. Coba Ibu tanya kepada beliau ya. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Dan ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, silakan kami berikan kesempatan kembali di belakang Ibu yang bertanya tadi. Dan kami ulangi kembali pertanyaan yang Anda ajukan di kesempatan pagi hari ini berkesesuaian dengan pembahasan kami yang kami hadirkan dari bahasan kitab Fawaidul Fawaid. Kami angkat telepon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa di mana? Dari Filiana di Situbondo. Silakan pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu. Ya, ini saya mau tanya tentang ibu anak kan udah usia lanjut gitu ya. Terus dia suka sakit gitu. Kalau ngambil air udhu itu keseringan buang angin terus itu, Ustaz. Ada 3 kali 4 kali itu terus ngambil air udhu gitu. Karena batal-batal terus itu dikarenakan buang angin terus itu, Ustaz. Sampai anak tuh kasihan sama ibu, rasanya tidak tega. Ini bagaimana, Ustaz? Syukron wa jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan. Tidak mengapa kalau dia karena akibat daripada angin tersebut keluar terus, maka dia tahan ketika dia sedang sholat. Ditahan, setelah selesai sholat baru dikeluarkan lagi. Wallahu a'lam. Nah. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasannya untuk Ibu yang bertanya. Dan berikut kami undang kembali, silakan telepon yang ketiga di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Misda di Batam. Silakan bertanya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, benarkah pada awalnya sholat 5 waktu itu 50 kali sehari semalam? Ya. Iya. Demikian, Ustaz, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali Ibu. Ya, hadisnya sahih dari Imam Ahmad dan yang lainnya bahwa adalah pertama kali Rasulullah ketika Isra Mi'raj, Allah wajibkan kepada beliau 50 waktu. Kemudian Rasulullah meminta keringanan dan terus meminta keringanan sampai akhirnya Allah menguranginya menjadi 5, namun nilainya sama dengan 50. Ya, betul sekali. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan, dan kami akan beralih ke pesan singkat. Beberapa pertanyaan telah masuk di kesempatan pagi hari ini. Pertanyaan pertama dari Abdurrahman di Bekasi.
Ustadz, dulu ana mudah sekali untuk bangun untuk qiyamul lail. Tapi sekarang susah, kadang subuh pun kesiangan. Mohon nasihatnya dan doanya Ustaz. Syukran. Ini menjadi sebuah pertanyaan tentunya. Apa yang menjadi sebab yang menyebabkan dia seperti itu? Kenapa demikian? Karena dahulu kita sholat tahajud kok Masya Allah bisa. Sekarang saya tidak bisa. Bahkan sholat subuh saja suka kesiangan. Jawabnya yang pertama, bahwa memang ya Rasulullah SAW mengabarkan bahwa setiap amalan itu ada masa-masa semangat, dan setiap masa semangat itu ada masa-masa lemah. Kata Rasulullah SAW, inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal itu ada masa-masa semangat, dan setiap masa-masa semangat akan ada masa-masa futur, lemah. Faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada, kata Rasulullah. Siapa yang masa lemahnya itu kepada sunnah lagi, maka ia telah mendapatkan hidayah. Faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Tapi siapa yang masa futurnya itu kepada selain itu, maka ia telah binasa. Maka ini yang pertama. Yang kedua, bila kita terjadi hal seperti itu, coba periksa diri kita, introspeksi diri. Apakah kita dengan keadaan itu ridho atau rela atau tidak? Bila tidak rela, harus ada usaha. Berarti kita mencari sebab. Apa sebabnya? Kenapa saya seperti ini? Dahulu saya beribadah kepada Allah tahajud di saat saya sedang semangat-semangat ngaji, semangat-semangat ibadah. Tapi kemudian berkurang dan berkurang karena kesibukan dunia. Rupanya karena kelelahan itu saya tidak bisa sholat tahajud. Kalau memang ternyata kelelahan kita karena mencari nafkah, Allah maafkan. Namun kita berusaha semaksimal mungkin untuk sholat witir di awal malam. Sebagaimana Rasulullah SAW menasihati Abu Hurairah, jangan tinggalkan sholat witir sebelum tidur. Bisa kita seperti itu. Kalau ternyata sebabnya, ternyata saya ini sekarang ini malah banyak berbuat maksiat, atau lebih disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ini dia sebabnya. Kenapa kok saya sudah tidak bisa sholat tahajud lagi? Rupanya hati kita sudah mulai mengeras. Hati kita sudah mulai banyak berpaling dari berzikir kepada Allah. Hati kita sudah sering kali disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Maka seperti inilah yang menyebabkan, satu sebab yang menyebabkan kita akhirnya dijadikan berat oleh Allah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau keadaannya seperti ini, segera kita perbaiki diri. Kita gunakan waktu-waktu dengan bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Kemudian kita persiapkan menuju salat tahajud dengan tidur siang, kalau tidak setidaknya tidur di awal malam, dan niat yang kuat dan tekad bulat untuk salat tahajud nanti. Dan ini memang subhanallah butuh kepada pembiasaan kembali. Di saat kebiasaan itu telah kita tinggalkan, berarti kita butuh kepada kita memerlukan kekuatan lagi untuk bangkit dan bangkit. Membiasakan kembali. Nah, di sini yang harus kita pahami. Dan perkara yang perlu diperhatikan juga, bahwasannya sebab seseorang itu mudah futur dalam suatu ibadah. Kenapa? Karena yang pertama, dia tidak mengerti apa tujuan sholat tahajud atau ibadah tersebut. Atau yang kedua, dia terlalu berlebihan melakukannya. Sehingga gulu itu yang menyebabkan akhirnya dia cepat futur. Makanya Rasulullah SAW bersabda, iyyak wal ghulu. Fa innal ghulu ahlaka man kana qablakum. Jauhi oleh kalian sikap berlebih-lebihan. Karena sikap berlebih-lebihan itu bisa membinasakan orang-orang sebelum kamu. Nah, ketika kita sholat tahajud, kita paksakan padahal kita tidak mampu. Hal seperti ini akan menyebabkan kita futur. Tapi ketika kita sholat tahajudnya disesuaikan kemampuan kita dulu. Mungkin kita membiasakan dengan sholat dengan surat-surat pendek dulu.
Sehingga ketika sholat-sholat pendek itu sudah kita biasakan lagi dengan surat-surat agak panjang. Tapi ketika kita saking semangatnya dalam ibadah, lalu kemudian kita pun berlebih-lebihan dalam melakukannya, maka hal seperti ini akan memberikan dampak yang sangat negatif sekali ya untuk ibadah kita. Maka ya akhi, ya kalau kita dahulu suka sholat tahajud dan sekarang kok tidak pernah ataupun sulit untuk sholat tahajud, tanyakan kepada diri kita ridho nggak dengan keadaan seperti itu? Rela tidak kita dengan keadaan seperti itu? Sementara Rasulullah SAW bersabda kepada seorang sahabat, ya Abdullah, la takun mitla fulan. Wahai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan itu. Karena yaqumu minal lail, dahulunya dia suka sholat malam. Fataraka qiyamal lail, tapi sekarang dia tinggalkan sholat malam. Kebiasaan yang baik jangan ditinggalkan. Ya. Maka ketika kita futur dari suatu ibadah, jangan sampai kemudian berpindah dari ibadah kebaikan menuju keburukan. Tapi kalau futurnya kita berpindah kepada sunnah lagi, itu sebuah kebahagiaan tentunya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, dan kami bacakan kembali pertanyaan dari Abdullah yang bertanya, nah Ustaz, bagaimana hukumnya apabila kita menghindari seorang yang kita berteman dengannya, akan tapi kita merasakan bila berteman dan bermain dengannya banyak mudaratnya Ustaz. Apakah ini termasuk memutuskan ukhuwah atau silaturahmi? Syukran Ustaz. Iya. Apabila kita tahu bahwa teman kita itu sering kali menyeret kita kepada maksiat, entah itu bergibah, entah itu berdusta, ataupun yang lainnya, dan kita ya setiap kali berteman dengan dia, kita selalu yang diwarnai, sementara kita tidak mampu mewarnai dia, maka di saat itu tidak mengapa kita tinggalkan dia. Loh, bukankah tidak boleh memutuskan hubungan? Ya, hubungan kita hanya sebatas hubungan sesama muslim saja. Kalau ketemu assalamualaikum, biasa. Tetap kita memberikan hadiah, nasihat, tapi untuk dijadikan dia sebagai teman dekat, tidak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang itu di atas agama temannya, hendaklah ia melihat dengan siapa ia berteman. Juga Rasulullah SAW memberikan perumpamaan teman yang saleh dengan teman yang tidak saleh. Ya, perumpamaan teman yang saleh itu seperti penjual minyak wangi, kata Rasulullah. Kalau kita tidak membeli, setidaknya kita mendapatkan wanginya. Sementara perumpamaan teman yang buruk itu seperti pandai besi yang suka meniup-niup asapnya kemana-mana itu. Kalau kita tidak mendapatkan panasnya, setidaknya kita dapat asapnya yang tidak baik. Maka tidak mengapa, karena ini untuk kemaslahatan agama kita. Dan kemaslahatan agama lebih kita dahulukan daripada menjaga jarak dengan teman tersebut. Ya, barangkali dengan kita menjaga jarak dengan dia mulai berpikir, kok sekarang teman saya menjaga jarak dengan saya, kenapa dia ya? Iya. Atau kalau memang ternyata kita bisa merubah dia, alhamdulillah. Ketika dia menyeret kepada keburukan, kita ingatkan bahwa itu tidak boleh. Ketika dia berusaha untuk menggunjing orang, kita ingatkan itu tidak boleh. Ya, kalau kita mampu dan kita mampu untuk merubah kemungkaran yang ada pada diri orang tersebut, tidak mengapa kita bergaul dengan orang seperti itu. Ya, tujuannya adalah untuk memperbaiki dia. Tujuannya untuk mendidik dia agar dia menjadi semakin baik. Wallahu a'lam. Nah. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dan pertanyaan berikutnya dari saudari Vira di Lampung, Ustaz. Yang bertanya sebagai berikut, Ustaz, bagaimana hukumnya apabila sholat sunnah seperti sholat malam dan tahajud rutin saya lakukan, Ustaz, akan tetapi ketika sholat subuh saya malah kesiangan, Ustaz, bagaimana hukumnya? Alhamdulillah. Nah, inilah fenomena. Di saat sholat sunnah dijadikan di saat sholat sunnah tahajud kita begitu semangat, tapi sholat subuh selalu kesiangan. Ini menjadi sebuah tanda tanya besar. Kenapa? Sebab kenapa? Karena sholat tahajud memang utama, tapi sholat subuh lebih utama lagi.
Jangan sampai kita terjerat di dalam jaring-jaring syaitan. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara talbis iblis, seseorang ya dijadikan lebih semangat kepada yang sunnah, namun kemudian dari gara-gara yang sunnah itu ia terluput dari kebaikan yang lebih besar, itu yang wajib. Maka yang seperti ini termasuk talbis iblis, kata beliau. Lalu bagaimana dong Ustaz? Apakah saya akan harus meninggalkan sholat tahajud saya? Tidak. Akan tetapi coba ya diatur waktu sholat tahajudnya baik-baik. Ya, seperti halnya dahulu Rasulullah SAW. Ya, beliau sholat tahajud di 1/3 malam, di 1/6 malam beliau tidur. Kemudian setelah itu beliau bangun lagi untuk sholat tahajud. Nah sekarang kalau misalnya kita bangun jam 2 malam, tidur misalnya sholat tahajudnya 1 jam, jam 3, akibatnya bablas. Mendingan kita bangun jam 3, kemudian sampai jam 4, ya selesai, alhamdulillah baca Al-Quran, kemudian sampai sholat subuh, lalu setelah sholat subuh, ya silahkan mau tidur lagi, walaupun tidur setelah sholat subuh sangat tidak dianjurkan. Ya, tapi kalau memang karena kita merasa lelah dengan bangun jam 3 tersebut, akhirnya setelah sholat subuh kita menjadi lemah, udahlah silahkan tidur dulu, istirahat ya untuk mempersiapkan ya amalan-amalan harian berikutnya. Nah ini kita penting untuk memanage ya, jangan sampai kita terluput dari yang lebih utama, yaitu sholat fardu, sholat subuh ya, wallahu a'lam. Nah Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dan berikutnya kami akan berikan kesempatan, silahkan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung melalui telepon. Kami angkat pertanyaan yang berikutnya, silahkan. Halo. Nama Bapak siapa, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Pak Effendi di Kisaran. Silahkan. Ya, silakan Pak Effendi. Iya, mau nanya ini Pak Ustaz. Ya, silakan Pak. Begini, bagaimana hukumnya seseorang yang rumahnya dekat masjid, tapi setiap sholat apapun selalu masbuk. Selalu apa? Masbuk. Selalu masbuk. Iya. Masbuk. Iya. Ketinggalan artinya. Iya, gitu. Pak. Terus yang kedua, sepertinya sholat sunat itu atau seperti wirid, zikir, dan sholat misalnya ba'dal maghrib itu nggak perlu. Ini tergolong orang yang bagaimana ini Ustaz? Iya. Ya Bapak. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih kepada Bapak yang ada di Kisaran ya. Ada orang yang rumahnya di dekat dengan masjid tapi selalu masbuk. Kenapa ya? Ya sebetulnya kita tidak suudzon dulu. Mungkin pertama dia ingin sholat sunnah di rumah, tapi sayang komatnya kecepatan. Ya, di masjid karena jeda antara adzan dan komatnya terlalu cepat. Sementara orang ini dia ingin melaksanakan sunnah, yaitu sholat sunnah di rumah. Kenapa? Karena sholat sunnah yang paling utama itu di rumah. Ya, sehingga ketika dia sholat sunnah di rumah, ketika datang ke masjid selalu terlambat lagi. Maka tentu solusinya adalah yang pertama, ya, yaitu lebih baik dia sholat sunnah di masjid saja kalau begitu. Kenapa? Karena mendapatkan takbiratul ihram imam itu lebih utama daripada sholat sunnah di rumah. Atau yang kedua diusulkan supaya jeda antara adzan dan qomatnya agak jangan terlalu pendek begitu. Ya sekitar 10 menit atau 15 menit. Berikan kesempatan untuk orang-orang sholat sunnah sebelumnya atau qobliyah. Kalau memang ternyata permasalahannya seperti itu. Tapi kalau ternyata permasalahannya karena menganggap remeh,
ya saya dekat kok rumahnya dengan masjid. Setelah azan dia masih nyantai, masih nonton TV, atau masih melakukan hal-hal yang lain. Ini akibat daripada kesungguhan dia menjaga sholat berjamaah kurang baik. Ya, atau kurangnya dia mengenal keutamaan mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Padahal kata Rasulullah SAW, ya siapa yang mendapatkan takbiratul ihramnya imam 40 hari, ya, maka akan dituliskan untuk dia 2 kebebasan. Kebebasan dari api neraka dan kebebasan dari penyakit munafik. Ya. Kalau dia tahu betapa besarnya mendapatkan takbiratul ihramnya imam, dia akan bergegas. Tapi karena dia tidak tahu, dia menganggap yang penting saya pergi ke masjid. Itu akibat daripada kurang fahamnya dia, atau kurang perhatiannya dia terhadap untuk bersegera kepada sholat. Maka tentu orang seperti ini kita nasihati, akhi, rumah antum dekat, tapi kok antum masbuk terus, ya. Semua sholat masbuk. Apa antum tidak takut dengan hadis Nabi SAW? Ya kata Rasulullah, la yazalu ahadukum yata'akhkhar an sholatil jumu'ah, ya hatta yu'akhkhar fil jannah wa in kana min ahliha aw kama qala. Senantiasa seseorang itu terlambat dari sholat berjamaah atau sholat Jum'ah sampai ia diakhirkan untuk masuk ke surga walaupun ia termasuk penduduk surga. Ya, orang-orang semua sudah masuk surga, kita diakhirkan gara-gara kita selalu terlambat sholat Jumat. Ya, selalu aja mendapatkan safnya saf belakang. Maka ini sangat-sangat tidak baik. Ya, menyebabkan akhirnya kita pun diakhirkan nanti dalam hari kiamat untuk masuk ke dalam surga. Ini tentu kerugian yang nyata. Lalu bagaimana Ustadz dengan orang yang menganggap sholat sholat sunnah, ya, qobliyah maghrib, ba'da maghrib itu dianggap nggak perlu. Kita mengatakan kok tidak perlu. Bukankah itu sholat itu adalah pahalanya besar di sisi Allah. Bahkan Rasulullah SAW man hafadha ala thintai asyrata rok'ah, siapa yang menjaga 12 rakaat, bunya lahu baitun fil jannah, akan dibangunkan untuk dia sebuah rumah di surga. Masya Allah. Seperti itu tidak perlu. Dia tidak perlu kepada rumah di surga. Dia tidak perlu kepada pahala di sisi Allah yang besar. Ya, subhanallah. Di mana semangat kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Ya. Apakah kita lebih merasa perlu kepada uang, kepada harta di dunia daripada pahala yang ada di surga sana? Uang akan segera habis dan uang pun akan dihisap oleh Allah setiap rupiahnya. Sedangkan pahala itu luar biasa. Kenapa kita tidak perlu? Makanya kata para ulama, ya, orang yang suka meninggalkan yang sunnah-sunnah itu tercela. Itu menjadi aib buat dia. Maka ya akhi, walaupun tentunya, ya, kalau kita melihat ada orang kok nggak pernah sholat sunnah di masjid, kita husnudzon dulu. Oh, mungkin dia sholat sunnahnya di rumah. Dia ingin mengamalkan hadis, sebaik-baiknya sholat yang kamu adalah di rumahmu kecuali sholat fardu. Oh, dia ingin mengamalkan hadis tersebut rupanya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Dan pertanyaan berikutnya kami berikan kembali, silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya. Kami persilakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, dari Aisyah di Sidomulyo. Ya, silakan pertanyaannya. Ini, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang tua saya kan belum diberi hidayah. Jadi saya kalau mengerjakan sholat, Bapak itu sering bilang begini, kalau kamu sholat tolong doakan saya dan tolong sampaikan salam saya pada Allah. Jadi pertanyaan saya begini Bapak, saya itu sering berdoa. Doa itu yang saya ambil dari Al-Quran, yaitu yang doanya itu, yang bacaannya, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi zuriyati
inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Doa itu kira-kira untuk orang tua saya yang seperti itu apakah bisa, Bapak? Baik, terima Iya. kasih atas pertanyaannya. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Aisyah yang selalu mengikuti kajian kita dari Sidua Mulia itu. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada Ibu istiqomah ya, dan terus semangat dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita mengenal dulu Ibu, mengetahui dulu artinya apa. Rabbi auzi'ni, ya Allah bantu aku, an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidai, untuk mensyukuri nikmat yang Engkau berikan nikmat kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Ya. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah keturunanku. Ya. Ini adalah merupakan doa supaya kita dibantu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita dan kepada orang tua kita, dan supaya diperbaiki keturunan kita. Adapun untuk orang tua kita, ya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kesayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi saya sewaktu saya masih kecil. Rahmatilah mereka ya Allah. Dan tidak mengapa ibu berdoa dengan bahasa ibu sendiri, karena ibu nggak bisa bahasa Arab misalnya. Ya Allah, berikan hidayah ayahku supaya ia mau melaksanakan perintah-perintahmu, ya, dan meninggalkan larangan-laranganmu. Bukakan hatinya untuk mendapatkan hidayah sunnah. Tidak apa-apa ibu minta kepada Allah seperti itu kepada Allah, ya. Ya, maka doakan orang tua terus Bu, jangan patah. Dan jangan bosan untuk selalu terus mendoakan orang tua. Ya, mudah-mudahan barangkali setelah ribuan kali doa yang kita panjatkan kepada orang tua, ya Allah, kita mengetuk pintu terus, pintu Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah bukakan pintu ijabah. Lalu kemudian Allah memberikan hidayah kepada hati orang tua, ya ibu tadi yang bertanya, ya semoga Allah memberikan hidayah kepada orang tua anti, terutama bapak anti tersebut yang selalu meninggalkan sholat. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Dan ikhwatul Islam, kembali kami berikan kesempatan di belakang Ibu Aisyah di Sidang Mulia tadi di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nur Ya, di dengan RTDS. ini dengan Ibu Nur lagi di Jambi. Oh, di Jambi, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya, Ustaz, sebelum menuntut ilmu syar'i, saya sangat senang dengan musik, Ustaz. Jadi perasaan itu sampai sekarang masih ada, Ustaz. Nah, bagaimanakah kita menghilangkan perasaan senang ini, Ustaz? Sebab saya sangat takut dengan perasaan senang yang masih ada ini, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu yang bertanya tentang masalah perkara yang penting seperti ini, Bu. Memang ya, untuk meninggalkan sebuah kesenangan kepada sesuatu yang tidak disukai oleh Allah tidak mudah. Ya. Berarti caranya bagaimana? Berarti sibukkan hati kita untuk menyukai sesuatu yang lain. Kata Ibnu Qayyim, apabila hati kita disibukkan dengan menyukai sesuatu, kita akan berpaling dari yang lain. Tapi ketika hati kita berpaling dari sesuatu tersebut, kemudian disibukkan dengan sesuatu yang lain yang lebih bermanfaat, kita akan berpaling darinya. Ibu suka musik dulunya. Setelah ibu ngaji, kok tahu ternyata ada dalil-dalil yang melarang. Berarti sekarang ibu harus berpindah menyukai Al-Quran. Bagaimana caranya? Caranya biasakan diri untuk membaca Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran. Ya, membaca di waktu malam ketika sholat tahajud, membaca di waktu subuh, atau di waktu-waktu ibu senggang. Sibukkan diri untuk membaca Al-Quran, memahaminya, mentadaburinya. Nah, ketika ibu sibuk dengan Al-Quran, ibu sibuk dengan zikir, ibu akan berpaling dari itu. Walaupun nanti
Ya, ketika ibu masuk mall atau ibu misalnya di angkot atau yang ada musik, hati ibu kok rasanya teringat lagi masa-masa lalu. Maka kita hanya sebatas berusaha menahan semaksimal mungkin, ya, tidak menikmati, hati kita tidak menikmati. Walaupun telinga mendengar tapi hati tidak menikmati. Hati kita tetap disibukkan dengan baca Quran ataupun yang lainnya. Memang ya, sekali lagi untuk hal seperti itu harus kita tinggalkan sedikit demi sedikit. Memang butuh kepada perjuangan. Insya Allah kalau kita yang berusaha sungguh-sungguh, Allah jadikan dan berikan kekuatan kita untuk mencintai yang lebih baik dari itu. Mencintai Al-Quran, mencintai zikir, mencintai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat hati kita disibukkan dengan membaca Al-Quran, kita akan sibuk dari yang dari selain itu, insya Allah. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya kami akan balik ke pesan singkat. Pertanyaan dari saudara kita yang bertanya, yaitu Maryadi di Gresik, Jawa Timur, yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, teman kita yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu, katanya itu hanya seremonial saja, dan katanya di negara Saudi ada juga pemahaman yang seperti ini. Mohon penjelasan dan petunjuknya Ustaz. Syukron. Iya. Orang ini tidak sadar bahwa dirinya sebagai manusia diciptakan oleh Allah. Orang ini tidak sadar bahwa dirinya hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah menciptakan manusia tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Orang ini telah lupa diri. Dia menganggap bahwa sholat itu hanya seremonial. Dia tidak merasa butuh kepada sholat. Orang ini tertipu dengan dunia. Dia menganggap bahwa dunia segala-galanya. Bahwa dunia itulah yang membuat ia kekal di dalam kehidupan dunia ini. Padahal siapa di dunia ini manusia yang kekal? Orang ini lupa akan kematian. Sehingga ia lupa untuk mempersiapkan diri menuju kehidupan setelah dunia. Padahal kehidupan akhirat nanti ya lebih panjang dan lebih mengerikan. Orang ini tertipu. Seakan-akan dia menganggap bahwa hidup hanya di dunia saja. Tidak akan ada lagi kebangkitan. Ya, kalau ia misalnya punya keyakinan akan adanya kebangkitan pada hari kiamat, tanyakan kepada dia. Lalu bagaimana apabila Allah bertanya kepada kamu, bukankah aku telah mewajibkan kepada kamu sholat 5 waktu? Tapi kamu malah berkata ini cuma seremonial. Lalu kemudian mencari-cari alasan dengan mengatakan di Saudi sana juga ada yang punya pemahaman seperti itu. Padahal itu bukan dalil dan hujjah. Ya, kewajiban kita adalah menaati pencipta kita. Kewajiban kita bukan menaati manusia atau mengikuti manusia, tapi kewajiban kita menaati dan hanya tunduk kepada pencipta kita. Ya, yang Allah sampaikan wahyu-wahyunya melalui lisan Rasulnya. Maka ya akhi, ya, orang seperti ini yang lebih baik kita ingatkan bahwa kamu itu manusia yang Allah ciptakan. Kamu itu makhluk dan hamba. Ya, Allah menciptakan kamu untuk beribadah kepadanya. Allah memberikan berbagai macam nikmat kepada kamu agar kamu mencintainya. Tapi kamu malah berpaling dari mencintai Allah. Tanyakan kepada dia, bagaimana kalau ada orang yang memberimu berbagai macam harta? Ya, kamu diberi rumah, kamu diberi mobil. Kira-kira kamu akan suka nggak kepada orang yang memberikan kepada kamu kebaikan tersebut? Tabiat manusia selalu menyukai orang yang berbuat baik kepada dirinya. Tapi aneh, ketika Allah memberikan berbagai macam kebaikan kepada kamu berupa rezeki, kamu malah berpaling untuk mencintainya. Bahkan kamu menganggap bahwa sholat itu hanya seremonial. Kamu tidak butuh kepada pahala. Kamu tidak butuh untuk bermunajat kepada Allah. Sombong sekali dirimu ya akhi. Siapa dirimu? Ya, bukankah Allah telah menciptakan kamu dari air saripati, air mani, kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging, lalu menjadi bayi yang keluar dari perut ibu yang lemah, tidak mempunyai apa-apa, tapi Allah sayang kepada kamu. Allah jadikan ibumu menyayangi dirimu. Allah jadikan kedua orang tuamu menyayangi dirimu. Ya, kemudian mereka mencari nafkah dalam keadaan kamu lemah, lalu kemudian menjadi besar. Ternyata setelah besar kamu menjadi penentang Rabbmu. Ya. Oh, makanya subhanallah,
Demikianlah manusia ya akhi. Allah ciptakan ya ketika ia masih kecil disayangi oleh Allah, dijadikan orang tuanya sayang kepada dia, dijadikan manusia pun sayang kepada dia. Ternyata setelah besar, fa idza huwa khasimun mubin. Ternyata ia malah menentang Allah Subhanahu wa taala dan menganggap salat hanya seremonial. Fala ilaha illallah, orang ini lupa terhadap dirinya sendiri, ya. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, fa ansahum anfusahum. Lalu Allah jadikan ia lupa kepada dirinya sendiri. Orang yang lupa kepada Allah akan lupa kepada dirinya siapa? Buat dirinya hamba. Bahwa dirinya adalah manusia yang butuh kepada nikmat dan rezeki Allah. Sekejap mata pun kita tidak pernah bisa tidak butuh kepada rezeki Allah. Oksigen yang terus Allah berikan, jantung yang terus berdetak dengan perintahnya. Demikian pula badan yang Allah tumbuhkan. Allah sediakan air hujannya. Demikian pula binatang-binatangnya, tumbuh-tumbuhannya, makanannya, dan yang lainnya. Kemudian ia tertipu dengan mengatakan, kehidupan dunia itulah kehidupan tujuannya. Fala ilaha illallah. Na'udzubillah, semoga Allah memberikan kepada kita hidayah yang akal Islam. Dan kita minta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada dia. Dan kepada kita semuanya, dan agar kita diberikan istiqamah di atas kebaikan. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Ummu Abdillah di Kalimantan Barat yang bertanya, Ustaz, katanya seorang wanita atau perempuan baik sholatnya di rumah saja. Kalau di rumah kan kita sendiri Ustaz, jadi pahalanya hanya satu. Bagaimana Ustaz kalau wanita juga ingin mendapatkan 27 derajat dengan ikut sholat berjamaah di masjid? Apakah boleh? Dan baiknya seperti apa Ustaz? Iya. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian mencegah para wanita untuk pergi ke masjid. Wa buyutuhunna khairun lahun. Namun rumah mereka lebih baik daripada salat berjamaah di masjid. Rasulullah SAW di sini berbicara di mana? Di kota Madinah. Bahkan di Masjid Nabawi, salat di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya. Namun Rasulullah SAW bersabda, rumah mereka lebih baik buat mereka. Ketika ada orang berpikir bukannya sholat sendirian itu cuma dapat 1, sementara sholat berjamaah 27, kalau begitu saya sholat di rumah sendirian terus, tidak mendapatkan pahala 27 kali lipat, kita katakan itu untuk laki-laki. Adapun untuk wanita, tidak demikian. Untuk wanita, sholat di rumah lebih besar pahalanya daripada di masjid. Iya. Karena Rasulullah yang mengatakan begitu. Rasulullah mengatakan wa buyutuhunna khairun lahun. Rumah mereka lebih baik buat mereka. Berarti khusus untuk wanita, sholat di masjid, sholat di rumah lebih besar pahalanya dibandingkan dengan sholat berjamaah di masjid. Walaupun ia sholat di rumah sendirian. Inilah keistimewaan wanita. Iya. Sedangkan laki-laki kalau ia sholat di rumah dia hanya mendapatkan 1 pahala. Kecil pahalanya di sisi Allah. Maka dari itu seorang laki-laki tidak boleh berkata, saya mau sholat berjamaah di rumah untuk mendidik istri saya. Kita katakan memang istri kamu diperintah apa yang Rasulullah SAW anjurkan lebih baik di rumah. Walaupun silakan saja mau pergi ke masjid. Adapun kamu wahai suami, kewajiban kamu adalah pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Itulah namanya mendidik. Yang namanya mendidik itu harus dengan ilmu, bukan dengan sebatas yang kita pandang baik. Ilmu yang telah disampaikan oleh Rasulullah, laki-laki itu di masjid, wanita itu di rumah. Walaupun wanita mau pergi ke masjid, silahkan saja. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Mawardi di Lombok yang bertanya, Ustaz, bagaimana pengertian ribat di jalan Allah? Terus bagaimana dengan orang yang duduk di masjid untuk menunggu tibanya waktu sholat berikutnya dengan ngobrol yang tidak karuan sambil merokok? Jazakumullahu khairan Ustaz, barakallahu. Iya. Ribat adalah merupakan amalan yang besar di sisi Allah. Yang dimaksud dengan ribat artinya berjaga di tapal batas dalam rangka berjihad di jalan Allah.
Dan Rasulullah mengabarkan pula dalam riwayat Tirmidzi bahwa orang yang menunggu dari satu sholat sampai sholat berikutnya itu sama dengan ribat. Kata Rasulullah, "Wantidharus sholawati ba'da sholawat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat." Menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya, itulah ribat, itulah ribat, itulah ribat. Namun sayang, ya, dia menunggu di masjid dengan ngobrol yang tidak ada manfaatnya sambil merokok. Akhirnya dia mencampur kebaikan dengan keburukan. Betul, kalau memang dia duduk di masjid tujuannya untuk menunggu sholat, dia diberikan pahala. Tapi dengan ngobrol yang ngalor ngidul, bahkan menggibah, apalagi merokok, dan rokok itu perkara yang diharamkan oleh Allah, ya, karena banyak sekali mudarat-mudaratnya, maka berarti dia sudah bercampur antara dosa dan pahala, ya, mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Maka kita berikan nasihat orang seperti itu, bahwa Rasulullah SAW menganjurkan untuk tidak ngobrol yang tidak ada manfaatnya di masjid, karena itu bukan tempat untuk ngobrol-ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Di zaman Umar bin Khattab saja, ya, Umar bin Khattab menyediakan ruangan khusus di luar masjid untuk sahabat ngobrol tentang masalah dunia. Adapun di masjid bukan tempatnya ngobrol dunia. Masjid disediakan oleh Allah, dibangun itu untuk beribadah kepada Allah. Masjid itu tujuannya untuk bermunajat kepada Allah. Masjid itu bukan tempat untuk berbuat maksiat kepada Allah. Adapun kemudian kita sibuk dengan ngobrol-ngobrol ngidul, apalagi gibah, apalagi diwarnai dengan rokok, la ilaha illallah. Ini orang telah melanggar kehormatan masjid. Ya, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya kami bacakan dari Ummu Abdullah yang bertanya, Ustaz, alhamdulillah kami sekeluarga sudah mengenal sunnah hampir 1 tahun. Akan tetapi suami masih belum bisa mengamalkan ilmunya seperti berbuat baik pada istrinya. Karena merasa sudah menjadi sifat dasar beliau yang cuek. Dan saya sebagai istri diminta untuk memahaminya. Dan saya hanya bisa berdoa dan bersabar. Bagaimana hukumnya keluarga seperti ini, Ustaz? Syukran jazakumullah khair. Ini adalah merupakan cara syaitan untuk memecah antara suami dan istri. Kenapa? Pertama, si istri selalu menilai kurang suaminya. Si suami menganggap bahwa saya sifatnya sudah begini. Si istri pun kemudian berpikir, ini rumah tangga gimana sih? Akhirnya syaitan membisiki, lebih baik kamu cerai. Dan itulah memang yang diinginkan oleh syaitan. Iya, terkadang istri mencari-cari alasan supaya dia bisa berpisah dengan suaminya. Hanya karena ada kekurangan ada pada diri suaminya. Maka wahai istri, kewajiban kamu yang kamu pikirkan adalah bagaimana kamu berbakti kepada suamimu. Adapun kesalahan suamimu, dia akan menanggung dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kebiasaan buruk suamimu, maka nasihatilah dengan nasihat yang baik dan adab yang tidak menyakiti hatinya dan supaya dia mau berpikir. Adapun kemudian kamu wahai istri fokus kepada kekurangan itu saja, maka itulah talbis iblis. Ya, iblis menjadikan seorang istri fokus untuk memikirkan kekurangan suaminya saja. Akibatnya apa? Dia akan dijadikan oleh iblis lupa kepada kebaikan-kebaikan suaminya. Kenapa? Karena selama ini yang dia pikirkan kekurangan itu. Yang dia pikirkan kekurangan itu. Kalau sudah difikirkan akan berubah menjadi niat. Dan sudah kita pernah pelajari dalam kitab Fawaidul Fawaid ini ya, di beberapa waktu yang lalu, bahwa asal kebaikan dan keburukan itu adalah pikiran. Dari pikiran akan menjadi niat. Dan niat akan menjadi sebuah perbuatan. Ketika seorang istri fokus kepada memikirkan kekurangan suaminya tersebut, dia pikirkan, dia akan ada niat untuk, sudahlah, saya tidak perlu lagi menaati suami saya. Masa saya diminta untuk berbuat baik kepada dia sementara dia begitu. Akhirnya mulailah niat itu muncul. Dan niat itu dibenarkan dengan perbuatan. Mulai dia berkurang cintanya kepada suaminya. Mulai dia berkurang bakti dia kepada suaminya. Mulai dia mencampakkan dirinya ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Ya.
Seharusnya seorang istri berpikir bahwa suami saya, surga saya dan neraka saya. Dia manusia biasa yang tak lepas dari kekurangan. Sama dengan saya, manusia. Semua manusia tidak lepas dari kekurangan. Bila kita menemukan kekurangan ada pada suami kita ataupun pada pasangan kita, jangan fokuskan pada kekurangannya. Tapi lihatlah yang baik-baik yang masih kita sukai dari dia. Makanya kata Rasulullah SAW, la yakrahu mu'minun mu'minah. Janganlah seorang suami membenci istri. Fa'in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau ia tidak suka kepada akhlak salah satu akhlaknya atau tabiatnya, dia masih suka kepada akhlak yang lain, tabiat-tabiat dia, sifat-sifat yang lain. Kalau ibu tidak suka kepada sifat satu suami ini, jangan fokuskan yang itu, tapi lihatlah dia masih punya sifat-sifat yang baik yang lainnya. Nah, inilah ibu ya. Terkadang subhanallah setelah kita mengaji, kita malah lebih pandai mencari kekurangan. Iya. Setelah kita mengaji, alhamdulillah saya sudah ngaji 1 tahun Ustaz. Ternyata apa yang terjadi setelah mengaji, kita malah lebih pandai mencari kekurangan pasangan kita. Padahal dahulu sebelum ngaji gak pernah mikirin seperti itu mungkin. Tapi setelah ngaji, kita merasa saya sudah mengaji, lalu kemudian merasa dirinya sudah sempurna. Ya, saya sudah ngaji, tapi kok suami saya belum mau mengamalkan masalah ini. Akhirnya, ya, difokuskan mikirin itu saja. Itulah pintu syaitan. Segala bertakwa kepada Allah. Jangan pikirkan itu. Pikirkan bagaimana saya berbakti kepada suami saya. Bagaimana saya masuk surga. Bagaimana saya menjadikan suami saya sebagai alat untuk masuk surga. Karena Rasulullah bersabda, ya unzuru aina anti min. Unzuri, kata Rasulullah, lihatlah oleh kamu, wahai wanita, bagaimana kamu di mata suamimu. Fa innama huwa jannatuki aw naruki. Karena sesungguhnya ia adalah surgamu atau nerakamu. Ini untuk seorang istri. Adapun suami, nasihat saya adalah hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Hendaklah ia menjadi suami yang terbaik. Karena kebaikanmu, wahai suami, tergantung kepada bagaimana sikap kamu dan mata kamu di hadapan istrimu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik untuk istrinya. Dan aku yang paling baik untuk istriku, kata Rasulullah. Ya, wahai suami, bila kamu berhasil membina sebuah masyarakat, kamu belum dikatakan sebaik-baik manusia. Ya, kalau kamu berhasil memanage sebuah perusahaan, kamu belum dikatakan sebaik-baik orang. Tapi kalau kamu berhasil membina istrimu, menjadi suami yang paling baik untuk istrimu, kamulah yang disebut dengan sebaik-baiknya kamu. Wallahu a'lam, ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya, terutama yang berbicara, dan buat pemirsa sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.